Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lista Kesali. Apa kabar semuanya? Selamat pagi, selamat siang, dan tentunya selamat beraktivitas buat semuanya saja. Saya ucapkan terima kasih juga kepada baru yang spesial, baru yang di channel Lista Kesali. Saya ucapkan selamat dan jangan lupa untuk support di channel Lista Kesali, baik berupa like, share, dan komen yang baik tentunya. Dan di kesempatan kali ini tentunya saya akan membahas ya yang lagi booming, tentunya tentang pembahasan ini dari CEO dan founder Cheng Pao. Itu merupakan CEO-nya Binance, yaitu market kripto terbesar ya, salah satu yang terbesar ya tentunya di dunia kripto. Nah, buat teman-teman tentunya khususnya buat para pioner juga ini perlu untuk mempelajari juga, karena ini berkaitan tentang future daripada digital atau digital currency ya, termasuk itu Binance juga. Nah, makanya buat teman-teman jangan sesekali di skip videonya dan simak videonya sampai habis. Hai semua trader, investor, pioner, pecinta cryptocurrency. Kali ini saya akan melanjutkan hasil diskusi KTT G20 terkait perkembangan dan nasib dunia cryptocurrency. Silahkan simak video tanpa skip agar tidak salah paham. Itu saya sudah berusaha untuk tetap diam sejauh mungkin, jadi saya tidak muncul di wawancara TV apapun del. Tapi ini sudah diatur seperti yang Anda tahu minggu lalu ya, jadi saya masih ingin menghormati komitmen itu, jadi saya terbang ke sini Sekarang ya, kita sekarang di sini kami tapi terima kasih sudah sangat terbuka mengingat keadaan ini dan fakta bahwa ini adalah berita global dan kripto. Antusias ada di mana-mana dan Anda tahu di mana Anda melihat Indonesia di sini, dan saya ingin mengambil sedikit dari cerita acara baru-baru ini, dan Anda telah menyebutkan bahwa ini membutuhkan waktu 2 tahun mundur. Tetapi antusiasme kripto terutama untuk anak muda di sini sangat tinggi. Apa yang harus Anda lakukan sebagai aktor yang baik dalam bisnis? Bagaimana Anda harus melakukan ini untuk mengembalikan kepercayaan ke industri? Jadi sebagai salah satu pemain terbesar di industri kita harus memimpin dengan contoh. Jadi saya pikir hal nomor satu yang harus kita lakukan adalah jauh lebih transparan. Jadi apapun yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan transparansi, kita perlu melakukannya. Bukti cadangan akan memakan waktu beberapa minggu, terutama karena vendor sangat sibuk. Kita seperti mari kita lakukan, tapi sebelum itu mari kita terbitkan semua alamat dompet kode kita, mereka cukup umum sebelumnya, jadi kita terbitkan kemarin 6 koin teratas yang mencakup sebenarnya 80-90 dari dana pengguna kita. Jadi sekarang orang bisa melihat di satu halaman yang membahas dompet kode lain dan apa saja yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan transparansi, dan saya pikir kami juga ingin mendidik regulator di seluruh dunia bagaimana Anda melakukan audit pada pertukaran kripto, bukan hanya kickmel yang penting, tetapi bagaimana Anda memeriksa dompet kode, bagaimana Anda rekonsiliasi saldo pengguna, bagaimana apakah Anda memeriksa log transaksi. Bagaimana Anda menggunakan alat pemantauan on-chain untuk melakukan ini, sehingga semua hal yang kami lakukan secara internal, kami melakukan rekonsiliasi waktu nyata di berbagai aspek sehingga kami dapat mencoba, dan jika ada keseimbangan yang hilang, kami diberitahu secara waktu nyata. Jadi kami harus melakukannya. Kami pikir kami harus membuat sistem semacam itu menjadi publik. Jadi saya pikir semua hal ini perlu kami lakukan sebagai industri yang sebenarnya dalam jangka panjang. Saya pikir apa yang membuat industri ini jauh lebih sehat. Jadi ya semua hal ini perlu terjadi ya.
namun Anda tahu ini pada dasarnya ide kripto itu sendiri adalah di mana setiap orang menjadi banknya sendiri dalam pengertian itu, namun Anda menyebutkannya sekarang. Bagaimana regulator akan mengambil langkah mengingat itu memainkan peran besar dalam masyarakat seperti halnya angka 12 dan hampir 13 juta orang Indonesia memiliki akun di akun kripto dengan satu atau lain cara dari kurang dari 1 juta pre-COVID. Sehingga menjadi 5% masyarakat saat ini memiliki beberapa paparan kripto satu atau lain cara jadi. Regulator baik atau buruk diperlukan atau tidak dibutuhkan. Dan bagaimana seharusnya memainkan peran ya saya pikir ada dua topik di sana. Nomor satu saya pikir regulator pasti dibutuhkan. Saya tidak berpikir masyarakat kita cukup maju untuk hidup di dunia tanpa aturan. Jadi begitu kita memiliki aturan maka itu benar. Tanpa peraturan seseorang harus membuat beberapa aturan jadi tapi tidak berarti semua aturan itu baik, bukan berarti semua aturan itu buruk. Jadi aturan yang baik itu baik, aturan yang buruk itu buruk. Aturannya harus masuk akal. Jika aturannya mengatakan hei kita hanya akan melarang kripto bersama-sama di Indonesia, itu salah satu jenis aturan yang menurut saya itu jelas terjadi menjadi buruk. Jika terjadi itu juga tidak begitu baik. Secara umum akan ada banyak scammers. Banyak orang melakukan bisnis dengan cara yang buruk dan menyebabkan banyak kerusakan. Jadi kita perlu menemukan keseimbangan. Jadi itu bukan tugas yang mudah. Jadi itu di sisi regulasi dan kemudian di sisi kripto dengan orang yang memegang aset mereka sendiri menjadi bank mereka sendiri. Saya pikir pada akhirnya teknologi akan sampai di sana, tetapi hari ini tidak mudah. Hari ini secara teknis Anda dapat teknologinya ada di sana tetapi tidak mudah digunakan. Tidak mudah bagi orang kebanyakan untuk mengatakan hei, saya akan menyimpan kunci pribadi. Saya punya beberapa salinan cadangan dicadangkan. Jadi jika saya kehilangan komputer saya, jika saya kehilangan dompet keras, dompet perangkat keras, saya dapat memulihkannya. Dan jika dan kasus terburuk saya, tetapi kita semua mati. Jadi jika saya tidak ada lagi, bagaimana kasus saya atau diwariskan kebanyakan orang dengan alat hari ini kita dapat melakukannya, tetapi itu tidak mudah. 99 orang tidak tahu bagaimana melakukannya. 99 orang mungkin bahkan tidak tahu cara mengenkripsi cadangan USB dengan aman dengan benar. Jadi kita perlu membuat alat lebih mudah. Begitu kita memiliki alat itu maka semakin banyak yang ingin kita alat menjadi lebih mudah digunakan. Sambil sangat aman semakin banyak orang akan beralih ke itu. Tetapi hari ini jika Anda melihat situasi nyata hari ini, mayoritas orang akan jauh lebih nyaman menggunakan kata sandi email dan menghubungi dukungan pelanggan. Jika mereka lupa dan kami juga memiliki banyak kasus di mana seseorang meninggal dunia, raja berikutnya datang dengan sertifikat kematian dengan kami divalidasi, tunggu sebulan baru buat yakin orang itu tidak kembali hidup dan kemudian kami memberikan dana kepada raja itu. Jadi jadi hari ini mayoritas orang untuk sebagian besar dari apa yang kita sebut orang normal biasa pertukaran terpusat lebih mudah digunakan meskipun mereka harus melalui KIK AML yang sebenarnya cukup rumit. Jadi kita perlu transisi industri meningkatkan langkah-langkah bertahap, bukan lompatan raksasa ya. Jadi Anda tahu diskusinya tidak apa-apa, jadi Anda tahu seluruh diskusi kripto. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima